Ada sebuah tanya yang sering kali menyesakan dada. Mengapa justru mereka yang berhati paling tulus, yang harus menanggung luka paling dalam? Mengapa tangan yang selalu mengulurkan bantuan, justru paling sering gemetar karena menahan tangis sendirian? Justru mereka yang paling mudah terluka, paling sering menangis dalam diam, dan paling sering diuji oleh keadaan yang membuat hatinya retak berkali-kali. Seolah Allah membiarkan mereka berjalan sendiri menanggung luka itu. Seolah Allah tidak peduli. Seolah Allah membiarkan hati baik mereka selalu tersakiti. Padahal, mereka tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan hati orang baik terluka? Apa maksud dibalik semua itu? Allah tidak pernah membiarkan hati orang baik terluka tanpa alasan. Setiap luka yang datang bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah mencintai. Karena mereka yang berhati baik memiliki kualitas iman yang berbeda. Mereka yang lembut, penyabar, dan penuh empati justru sering dipilih oleh Allah untuk merasakan ujian yang berat. Sebab Allah ingin mengangkat derajat mereka tinggi di sisinya. Hati yang lembut mudah terluka karena ia peka, karena ia hidup, karena ia tidak membatu. Dan justru itulah yang Allah cintai. Hati yang baik itu seperti tanah yang subur. Apapun yang jatuh di atasnya akan tumbuh. Ketika luka jatuh padanya, yang tumbuh adalah ketegaran, kesabaran, dan keimanan. Jika kamu bertanya, kenapa aku yang baik malah sering tersakiti? Jawabannya bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tetapi karena Allah ingin menguatkanmu. Ingin kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih matang, dan lebih bijak. Allah tahu kamu mampu bertahan, sementara banyak orang lain tidak akan sanggup jika di tempatmu. Allah tidak pernah salah memilih hati yang diuji. Allah tidak pernah salah mengirim luka. Setiap air mata yang jatuh dicatat sebagai pahala. Setiap kesedihan yang ditahan menjadi ladang penghapus dosa. Setiap kecewa yang kau simpan dalam doa menjadi alasan Allah mendekat kepadamu. Karena sesungguhnya ujian bukan tanda kebencian, tetapi tanda bahwa Allah sedang memerhatikanmu lebih dari orang lain. Bayangkan sebuah pedang. Ia hanya menjadi tajam ketika ditempa, dibakar, dipukul, dan dibentuk dengan keras. Begitu juga hatimu, ketika Allah menempanya, itu bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menjadikannya lebih kuat dan bernilai. Sementara hati yang tidak pernah diuji, tidak akan pernah mengerti arti sabar, arti ikhlas, arti tawakal. Orang baik sering terluka, bukan karena mereka lemah, tetapi karena Allah tahu mereka sanggup tumbuh dari luka itu. Allah percaya mereka mampu menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan kebencian. Mampu menjadikan kesedihan sebagai doa, bukan dendam. Mampu menjadikan air mata sebagai penghapus dosa, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Jika kau menyangka Allah tidak melihat air matamu, ketahuilah Allah melihatnya bahkan sebelum kau menangis. Allah mendengar keluhmu bahkan sebelum kau mengucapkannya. Allah mengerti luka itu bahkan sebelum kau menyadarinya. Allah membiarkanmu merasakan sakit bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Karena orang baik memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan semakin tinggi posisi itu, semakin besar pula ujian yang diberikan. Jadi, jangan pernah berpikir, kenapa aku yang baik selalu diuji? Karena para nabi adalah manusia yang paling baik, dan justru mereka yang paling banyak diuji. Jika ujian adalah tanda kebencian, maka nabi pasti dibenci. Padahal mereka adalah manusia yang paling Allah cintai. Jadi ketika hatimu terluka, sebenarnya Allah sedang memelukmu. Allah sedang menuntunmu. Allah sedang memurnikan jiwamu. Allah tidak pernah membiarkan luka tanpa makna. Setiap rasa sakit yang kau rasakan, setiap kecewa yang kau pendam, setiap air mata yang jatuh tanpa suara adalah proses pembersihan hati. Sebab hati yang baik sering menyimpan begitu banyak harapan, menyimpan begitu banyak kebaikan, menyimpan begitu banyak cinta untuk orang yang kadang tidak menghargainya. Dan ketika kau terlalu memelihara perasaan-perasaan itu,
Allah datang dengan sebuah luka, agar hati itu kembali bersih. Agar hati itu tidak mengikatmu pada manusia, agar hatimu kembali hanya bergantung kepada Allah. Sakit itu seperti hujan yang mengguyur kotoran di jalan. Ia menyakitkan, dingin, membuatmu menggigil, tetapi setelahnya tanah menjadi bersih. Begitu juga hati ketika Allah memberi sakit, itu bukan karena ingin merusak, melainkan ingin membersihkan apa yang telah menumpuk di dalam. Entah itu kecewa, entah itu ego, entah itu harapan yang salah tempat. Orang yang hatinya baik sering terluka karena mereka terlalu tulus, terlalu percaya, terlalu berharap kepada manusia. Dan Allah ingin memalingkan harapan itu agar kembali kepadanya. Agar kau tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu kepada manusia yang bisa mengecewakan kapan saja. Allah ingin kau memahami bahwa tempat terbaik untuk menitipkan harapan adalah di sisinya, bukan di hati manusia yang berubah, bukan pada janji manusia yang rapuh, tetapi pada cinta Allah yang tidak pernah mengecewakan. Allah membersihkan hatimu lewat luka. Karena kadang jika tidak diberi sakit, kamu tidak akan sadar. Jika tidak diberi kecewa, kamu tidak akan berhenti berharap pada yang salah. Jika tidak diberi kehilangan, kamu tidak akan mencari yang lebih baik. Dan Allah tidak ingin hatimu hidup dalam ilusi. Allah ingin kau tumbuh menjadi pribadi yang mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan bergantung pada cinta manusia, tetapi pergantungan hati kepada Allah. Luka itu memang terasa pahit, tapi di balik pahitnya ada obat. Obat yang menyembuhkan sifat-sifat buruk yang tidak terlihat. Kadang hati yang baik menyimpan ego, menyimpan ketidakikhlasan, menyimpan perasaan ingin dianggap, dan Allah membersihkannya melalui kesedihan. Sebab luka mematahkan ego, kesedihan memunculkan keikhlasan, dan air mata memadamkan kesombongan. Sehingga Allah menjadikan luka sebagai jalan agar hatimu kembali murni, kembali lembut, kembali hidup. Orang baik selalu terlihat kuat dari luar, tetapi di balik kekuatan itu ada hati yang selalu berperang. Dan Allah ingin hati itu mencapai ketenangan, mencapai kejernihan, mencapai kedamaian sejati. Dan itu hanya terjadi ketika semua yang mengotori hati dibersihkan. Dan ketika sudah bersih, ketika hati itu kembali jernih, kau akan menyadari bahwa luka yang dulu membuatmu terpuruk, ternyata justru membuatmu lebih dekat dengan Allah, lebih bijak dalam menilai manusia, lebih dewasa dalam memahami kehidupan, dan lebih ikhlas dalam menerima takdir. Jadi, ketika rasa sakit datang lagi, jangan bertanya kenapa aku, tetapi katakan dalam hatimu, mungkin Allah sedang membersihkanku. Dan ketahuilah bahwa Allah menghapus sesuatu dari hatimu bukan karena ingin kau kekurangan, tetapi agar kau bisa menerima sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih suci, sesuatu yang lebih layak untukmu. Karena hati yang bersih adalah hati yang Allah izinkan untuk menerima kebahagiaan sejati. Hati orang baik sering terluka karena Allah ingin mengajarkan makna ikhlas yang sesungguhnya. Bukan sekedar ikhlas di bibir, tetapi ikhlas yang benar-benar menghampakan diri kepada Allah. Ikhlas yang menerima takdir tanpa menyalahkan. Ikhlas yang mencintai tanpa berharap balasan dari manusia. Dan tawakal yang tidak hanya diucapkan, tetapi dijalani dalam kehidupan. Sebab orang baik sering memberi tanpa berharap pamrih, tetapi diam-diam berharap dihargai, berharap dipahami, berharap diterima. Dan ketika itu tidak terjadi, mereka terluka. Dan Allah membiarkan luka itu masuk, agar kau sadar bahwa harapanmu seharusnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena hanya Allah yang tidak akan membuatmu kecewa. Ikhlas bukan berarti berhenti mencintai, tetapi memindahkan cinta dari manusia menuju Allah, dari dunia menuju akhirat, dari harapan yang rapuh menuju harapan yang kuat. Orang yang baik sering terluka karena mereka memaknai cinta pada sudut pandang dunia. Padahal Allah ingin mereka memahami cinta pada sudut pandang akhirat. Cinta yang tak memerlukan balasan. Cinta yang membuat mereka semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Luka itu mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan ketika manusia memahami kita, tetapi ketika Allah ridho kepada kita.
karena ridho Allah jauh lebih mahal dari sekadar penghargaan manusia. Ketika hatimu terluka dan tidak ada yang memelukmu, saat itu Allah yang memelukmu dalam doa. Ketika tidak ada yang mendengar ceritamu, saat itu Allah yang mendengarnya dalam keluhan malam. Ketika tidak ada yang membalas cintamu, saat itu Allah menggantinya dengan cinta yang tidak pernah pergi. Tawakal bukan hanya ketika masalah datang, tetapi ketika kau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kau menerima bahwa setiap yang Allah tetapkan pasti baik. Bahkan ketika terlihat buruk, karena seringkali dalam luka ada hadiah, dalam kecewa ada kedewasaan, dalam kehilangan ada pembelajaran, dan dalam air mata ada penyucian jiwa. Maka Allah ingin mengajarkan hati orang baik bahwa tawakal bukan ketika segala berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika semua berjalan mengecewakan, namun kau tetap percaya kepada Allah. Orang baik sering terluka, bukan agar mereka lemah, tetapi agar mereka mengerti bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, Allah selalu punya rencana yang lebih baik dari rencanamu. Jadi, ketika kau ikhlas melepas, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih pantas. Ketika kau tawakal, Allah sedang menulis takdir yang lebih indah. Ketika kau sabar, Allah sedang memuliakan derajatmu. Luka itu menjadikan hatimu matang dan dewasa. Tidak mudah terluka lagi oleh hal remeh. Tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, dan semakin bijak melihat manusia. Orang baik sering terluka, karena Allah ingin mereka menjadi pemimpin dalam akhlak, bukan dalam harta, pemimpin dalam kesabaran, bukan dalam kekuasaan, dan hanya orang yang pernah terluka, yang mampu memahami luka orang lain. Karena empati lahir dari rasa sakit, kebijaksanaan lahir dari pengalaman, dan keikhlasan lahir dari air mata yang diterima dengan tawakal. Jadi, ketika hatimu terluka, jangan merasa Allah menjauh, tetapi ketahuilah, Allah sedang mendekat, sedang berbicara melalui ujian, sedang mengajarkan ikhlas yang sesungguhnya, sedang mengajarkan tawakal yang sejati, agar kelak ketika kau bahagia, kau tidak lupa siapa yang memberi kebahagiaan, agar kelak ketika kau dicintai, kau tidak lupa bahwa cinta yang paling agung adalah cinta dari Allah. Allah tidak membiarkan hati orang baik terluka tanpa tujuan besar. Karena di balik luka itu, Allah menyiapkan jiwa yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa yang tidak rapuh hanya karena omongan orang, tidak runtuh karena dikhianati, tidak hancur hanya karena kehilangan. Tetapi jiwa yang bisa berdiri tegak meski angin badai menerpa. Jiwa yang tidak mudah dipatahkan oleh keadaan. Karena Allah menguatkan tulangnya bukan dengan pujian, tapi dengan ujian. Orang baik sering dikhianati bukan karena mereka lemah, tetapi karena Allah ingin mengajarkan bahwa kepercayaan yang sejati hanya pantas diberikan kepadanya. Agar kelak ketika mereka memberikan cinta, mereka memilih dengan bijak. Memilih bukan dengan perasaan yang buta, tetapi dengan hati yang telah belajar banyak dari luka. Luka itu akan mengajarkan bahwa tidak semua orang pantas masuk dalam hidupmu. Tidak semua orang pantas menerima kebaikanmu. Dan Allah membiarkanmu terluka agar kau mengerti siapa yang benar-benar layak, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang benar-benar mencintaimu. Bukan hanya saat kau bahagia, tetapi saat kau terluka dan terjatuh. Ketika hati orang baik terluka, Allah mengajarkannya untuk memilih. Mengajarkannya untuk tidak memberikan cinta sembarangan. Mengajarkannya untuk menjaga hati yang mulia agar tidak jatuh pada orang yang salah. Karena hati yang baik adalah anugerah besar, dan Allah ingin kau menjaganya, bukan menyerahkannya pada sembarang tangan. Dari luka seseorang, belajar mengenal sifat manusia. Belajar memahami bahwa tidak semua senyum adalah ketulusan. Tidak semua kata manis adalah cinta. Tidak semua janji adalah kesetiaan. Dan Allah ingin agar kau tidak gampang tertipu oleh tampilan luar, tetapi mampu melihat jauh ke dalam jiwa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh hati yang pernah merasakan kecewa. Hati yang pernah terluka punya pandangan yang lebih dalam. Dia bisa membaca perasaan tanpa kata, bisa menangkap kebohongan meski tersenyum, bisa memahami kesedihan orang lain meski disembunyikan. Karena luka mengasah kepekaan, menajamkan nurani, mendewasakan pikiran. Sungguh, hati orang baik yang terluka sebenarnya sedang disiapkan oleh Allah untuk menjadi pelindung bagi hati orang lain, menjadi sandaran bagi jiwa yang rapuh,
menjadi penenang bagi orang yang sedang menangis. Karena seseorang yang belum pernah terluka tidak akan pernah bisa memahami luka orang lain. Dan Allah ingin menjadikanmu manusia yang penuh kebermanfaatan, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang yang hatinya patah. Orang yang pernah terluka lalu sembuh dengan pertolongan Allah akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, tetapi punya empati, punya welas asih, punya hati yang melindungi, bukan melukai, menguatkan, bukan merendahkan, memaafkan, bukan membalas dendam. Dan hanya Allah yang mampu membentuk jiwa sekuat itu melalui ujian yang tampak seperti luka, tetapi sebenarnya adalah proses pembentukan karakter yang mulia. Jadi, jangan pernah menganggap luka itu sebagai kehancuran. Anggaplah itu sebagai pelatihan dari Allah. Latihan agar kau punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang hidup tanpa ujian. Agar kau memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh orang yang hidup tanpa luka. Karena luka itu bukan akhir, tetapi awal dari kedewasaanmu, kebijaksanaanmu, dan kemuliaan hatimu. Orang baik sering bertanya, mengapa hatinya terus terluka, padahal ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tetapi, jawaban yang paling indah adalah karena Allah ingin hatinya dekat dengannya. Terlalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ketika seseorang tidak diuji, seringkali ia lupa, ia menjauh, ia sibuk dengan dunia, ia terlalu percaya pada manusia. Tetapi, ketika luka datang, ketika kecewa merangkul, ketika air mata jatuh, saat itulah seseorang kembali bersujud dengan tulus memanggil nama Allah yang mungkin jarang dipanggil sebelumnya. Dan Allah pun tersenyum karena akhirnya hamba yang dicintai kembali mendekat. Allah membiarkan hati orang baik terluka karena Allah ingin menjadi tempat pelariannya, tempat mengadu, tempat merayu, tempat menangis, tempat kembali pulang setelah lelah berjuang dengan dunia yang penuh kepalsuan. Dan Allah ingin hatimu merasa bahwa bersama manusia kamu sering dikecewakan, tetapi bersama Allah kamu selalu dipeluk. Luka itu adalah panggilan cinta, panggilan agar kau tidak jauh dari Allah, panggilan agar kau sadar bahwa dunia hanya sementara, sementara Allah abadi, bahwa manusia hanya sementara, sementara Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika semua orang pergi, ketika seseorang berada di titik terdalam dari luka, itulah titik terdekat antara ia dengan Tuhannya. Karena saat tidak ada tempat lain untuk bersandar, satu-satunya tempat yang tetap kokoh adalah Allah. Dan Allah tahu kapan harus mengajakmu kembali. Dan seringkali panggilannya datang melalui sakit yang membuatmu menunduk dan sujud. Hati yang pernah terluka sering lebih khusyuk ketika berdoa, lebih mudah menangis ketika mengingat Allah, lebih lembut ketika mendengar ayat-ayatnya. Karena luka membuat rasa takutnya kepada Allah lebih dalam, rasa rindunya lebih tajam, rasa harapnya lebih tulus. Dan itulah rahasia mengapa Allah memilih hati orang baik untuk diuji. Luka membuatmu berhenti berharap pada manusia dan mulai berharap hanya kepada Allah. Hingga kamu mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika manusia mencintaimu, tetapi ketika Allah meridaimu. Bukan ketika manusia memelukmu, tetapi ketika Allah menjagamu. Bukan ketika manusia memahami isi hatimu, tetapi ketika Allah menyembuhkan hatimu. Dan semakin dekat hatimu kepada Allah, semakin tenang hidupmu, semakin damai jiwamu, semakin mudah kamu menerima takdir, semakin tulus kamu memaafkan, semakin ringan kamu melangkah. Dan inilah hikmah mulia yang tersembunyi di balik luka yang Allah izinkan. Allah tidak ingin kau hancur, tetapi ingin kau bergantung hanya kepadanya. Allah tidak ingin kau tersesat oleh cinta dunia, tetapi ingin kau menemukan cinta yang abadi dalam iman. Allah tidak ingin kau berhenti berharap, tetapi ingin kau menaruh harapan di tangan yang tidak pernah mengecewakan, di tangan yang tidak pernah melepaskan, di tangan yang selalu memelukmu meski kau merasa sendirian. Jika suatu hari kau merasa luka itu terlalu berat, ketahuilah,
Allah tidak pernah salah. Ia tahu batas kemampuanmu. Ia tahu kapan kau siap. Ia tahu apa yang kau butuhkan lebih dari apa yang kau inginkan. Dan Allah memberi luka bukan untuk membuatmu menyerah, tetapi agar kamu menemukan Dia di tengah perjalanan hidupmu. Karena semakin dalam luka, semakin dekat hatimu kepada Allah. Orang baik sering bertanya-tanya dalam hening, dalam sujud, dalam air mata, dalam kalimat yang tidak pernah diucapkan. Mengapa aku yang berbuat baik justru sering disakiti? Mengapa aku yang selalu memberi justru sering dikhianati? Mengapa aku yang memaafkan justru tidak dihargai? Apa salahku hingga aku menerima luka sebesar ini? Dan Allah seolah menjawab, "Karena aku ingin engkau tumbuh bukan hanya menjadi orang baik, tapi menjadi orang beriman yang kuat jiwanya, teduh hatinya, mulia akhlaknya, dan indah imannya." Allah membiarkan hatimu terluka bukan berarti Allah tega, tetapi Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih berharga, bukan hanya di mata manusia, tetapi di hadapannya. Karena luka itu mengikis kesombongan, meleburkan ego, memurnikan jiwa, dan membuatmu menjadi pribadi yang tidak hanya baik di luar, tetapi juga baik di dalam. Baik dalam pikiran, dalam hati, dalam niat, dalam kata, dalam tindakan, dalam doa. Orang baik sering terluka karena Allah ingin meningkatkan kualitas imannya. Sebab iman itu bukan sekedar kata yang mudah diucapkan, tetapi jalan panjang yang ditempa oleh ujian, air mata, kesedihan, dan pengorbanan. Dan Allah tahu bahwa hanya hati yang lembut yang mampu menerima ujian itu dengan tawakal. Hanya hati yang baik yang mampu berubah menjadi lebih mulia setelah melalui luka. Luka juga mengajarkanmu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling sukses, paling terkenal, paling bersinar, tetapi tentang siapa yang paling sabar, paling ikhlas, paling lembut hatinya, dan paling dekat kepada Allah. Karena semua kemuliaan yang Allah tanam dalam dirimu datang dari kesedihan yang kau terima sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Orang baik yang terus terluka akan memahami kehidupan dengan cara yang tidak dimengerti oleh orang yang tidak pernah diuji. Ia akan lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih cepat memaafkan, lebih lambat menyakiti, lebih ringan membantu, lebih mudah bersyukur, lebih tulus dalam mencintai. Dan inilah karakter terbaik yang Allah bentuk melalui luka, yaitu jiwa yang matang, iman yang kuat, hati yang kokoh, namun tetap lembut. Allah membiarkan luka bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju kemuliaan. Dan ketika kau melewatinya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, Allah sedang menulis cerita yang indah untukmu. Menulis masa depan yang penuh berkah, menulis kisah kebahagiaan yang kamu dapatkan setelah perjalanan panjang. Karena tidak ada luka yang tidak diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada air mata yang sia-sia. Semuanya tercatat, semuanya dihitung, semuanya dibalas dengan pahala. Ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang dan melihat luka-luka yang dulu hampir menghancurkanmu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Andai aku tahu sejak awal bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukku, aku tidak akan pernah mengeluh." Sebab itulah cara Allah membentuk iman, membentuk akhlak, membentuk kesabaran, membentuk keteguhan hati yang tidak mudah goyah oleh dunia. Dan di masa depan, ketika kebahagiaan itu datang, ketika Allah mengganti luka dengan ketenangan, ketika Allah mengganti kecewa dengan pasangan yang setia, dengan sahabat yang tulus, dengan rezeki yang berlimpah, dengan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dunia, kamu akan menyadari bahwa semua luka itu tidak sia-sia. Bahwa air mata itu adalah investasi iman, bahwa kesedihan itu adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diuji. Dan jika kamu diuji, itu berarti kamu adalah sosok yang dipilih Allah. Karena Allah percaya pada kemampuanmu, pada hatimu, pada keimananmu. Bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup, Allah tahu kamu mampu. Dan ketahuilah, orang baik yang sering terluka akhirnya akan menjadi orang yang paling damai hidupnya.
paling kuat imannya, paling indah hatinya, paling ikhlas jiwanya. Karena luka itu bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju diri yang lebih dekat dengan Allah. Maka jangan pernah menyerah, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Karena Allah melihat setiap luka, Allah mendengar setiap doa, dan Allah tidak pernah lupa membalas setiap kebaikan. Dan yakinlah bahwa setelah semua luka berlalu, yang menantimu bukan kesedihan, tetapi kebahagiaan yang Allah hadiahkan untukmu, karena kesabaranmu menjaga hatimu tetap baik sampai akhir. Setelah kita memahami betapa agungnya rencana Allah di balik luka yang kita rasakan, setelah kita menyadari bahwa air mata kita bukan kelemahan, tapi justru panggilan cinta dari Allah, maka jangan pernah merendahkan dirimu hanya karena kamu pernah tersakiti. Kamu bukan lemah, kamu bukan kalah, kamu bukan gagal. Kamu sedang dibentuk menjadi sosok yang luar biasa, yang doanya lebih tulus, yang hatinya lebih lembut, yang imannya lebih kokoh. Setiap luka akan terbalas, setiap air mata akan diganti, setiap kesabaran akan berbuah keindahan. Semoga setelah merenungkan ini, hatimu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih percaya pada rencana Allah. Dan semoga Allah menjaga hatimu dari setiap luka yang tidak mengangkat derajatmu. Semoga Allah mempertemukanmu nanti dengan kebahagiaan yang pantas kamu miliki. Karena hati baik selalu Allah peluk, selalu Allah lindungi, dan selalu Allah muliakan. Terima kasih sudah membaca renungan ini sampai akhir. Semoga Allah selalu menjagamu, menguatkanmu, dan menyembuhkan hatimu dari segala luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.